cek. Ya, dengar. Ada Bang, ada. Mantap Bang. Oke, baik. Mantap. Jadi Al-Quran menarasikan bagaimana Nabi Muhammad diminta oleh Allah menceritakan Nabi Isa alaihi salam. Mundur 6 abad ke belakang, muncul satu pengajaran yang terjemahannya sampai di kita tentang seorang penghibur. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Salah satu pernyataan Yesus yang harus dicermati dan diteliti lagi oleh saudara-saudara kita Kristen, para pemikir-pemikir di Kristen, orang-orang yang cinta kebenaran di Kristen. Tolong Anda sisipkan waktu untuk menelaah lebih baik sang penghibur yang oleh Yesus dikatakan, penghibur itu apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Bukan menghinakan aku, bukan mengutuk-ngutuk aku, bukan merendah-rendahkan aku, bukan mengiyakan cacian-cacian orang terhadapku. Tetapi ketika ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Yesus mengisyaratkan dengan sangat valid tentang kehadiran seorang manusia yang membawa kesaksian. Beliau bersaksi tentang kemuliaan Yesus, tentang kesucian Yesus, tentang harkat martabat Yesus sebagai Nabi dan Rasulullah yang kemudian dicinta oleh Allah. Al-Quran datang tentunya untuk menjelaskan dan menguraikan itu. Yang pertama, saudara-saudara, percuma Yesus itu kemudian dikatakan suci di dalam Bible, dalam pandangan saudara-saudara kita Kristen, kalau ternyata dia lahir dari seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki dan nyaris diceraikan oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Percuma. Dari sini aja Yesus sudah ternoda karena dilahirkan dari seorang perempuan yang kesuciannya kemudian menjadi buyar karena adanya tunangan yang ingin menceraikan dirinya. Fase berlanjut, Yesus dilahirkan. Ketika dilahirkan, ibunya dituduh pesina. Kitab Talmud masih ada sampai hari ini yang menceritakan bahwa Maria itu pesina. Apa pembelaan kemudian orang Kristen terhadap tuduhan kepada ibunya pesina? No comment. Diam, meleleh, malah lidah menjalar, menjulur kemana-mana menjilat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang pegang kitab, menghina Yesus, menghina ibunya, mengatakan Yesus anak zina. Dia direbus di dalam neraka dalam tinja yang mendidih, tetap aja menjilat, melem. Sedangkan Yesus menubuatkan ketika ia datang, maka roh kebenaran itu, sang penghibur itu yang diminta di dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Tuhan agar Tuhan mengutus manusia sebagai penolong lain di luar daripada aku. Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, konon ceritanya bukan manusia, teman. Dia yang manusia ini akan memuliakan aku. Al-Quran menarasikan di dalam surah Maryam. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitab Maryam. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan. Perintah dari Allah. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada seluruh manusia tentang wanita yang salehah bernama Maryam yang melahirkan nabiku yang suci bernama Isa alaihi salam. Ceritakan, sampaikan sampai kiamat, kata Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan tentang apa? Tentang kemuliaan nabiku Isa alaihi salam. Bukan menceritakan dia terkutuk, dia diludahi, dia ditonjok, dia ditampar, dia dipentung, dia digantung, dia ditombak, dia dibunuh dan seterusnya. Bukan. Tetapi kedatanganmu wahai Nabiku Muhammad, tugasmu
Salah satunya adalah menceritakan kisah Siti Maryam tentang kesuciannya mengasingkan diri karena aku menghendaki dia hamil atas kehendakku dan melahirkan nabiku bernama Isa alaihi salam. Wazkur fil kitab Maryam izin tabatat min ahliha makanan syarqiyah. Kata Allah, wahai nabiku Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu ceritakan pula kepada orang-orang, wahai nabiku Muhammad, Maryam memasang tabir dan melindungi, yang melindungi kemudian dirinya dari mereka. Lalu aku pada saat itu, wahai nabiku Muhammad, ceritakan kepada mereka, aku mengutus roh kudusku Jibril kepada ibunya Nabi Isa alaihissalam. Maka Jibril utusanku menampakkan diri dalam hadapan Siti Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Wahai Maryam, katakanlah kepada Jibril, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau, wahai Jibril, adalah makhluk yang bertakwa. Lalu Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, ceritakan hal ini. Jibril berkata pada masa itu, innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, ceritakan atas kemuliaan Nabiku Isa yang mereka fitnah itu. Ceritakan, muliakan dia. Seru mereka untuk memuliakan Nabiku. Apa kata Allah? Jibril pada saat itu, wahai Nabiku Muhammad, mengaku kepada ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku Roh Kudus hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang lahir suci, bukan lahir dari seorang manusia yang sudah membawa warisan dosa dari Adam alaihissalam. Itu fitnah. Ceritakan, wahai Nabiku Muhammad, katakan pada mereka bahwa pada zaman itu perempuan yang perawan ini berkata kepada Roh Kudus, qalat sa'anna yakunu li gulaman walam yamsasni basharun walam aku bagiyah. Maryam berkata kepada utusanku Roh Kudus, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak, wahai Roh Kudus? Padahal aku ini tidak pernah ada seorang laki-laki yang pernah menyentuhku. Dan aku bukan seorang pesina. Kemudian dia berkata, aku bukan seorang pesina. Walam akum bagiyah. Aku bukan pesina. Aku bukan pelacur, wahai Roh Kudus. Roh Kudus pun menjawab kazalik. Demikianlah kata Roh Kudus. Qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmah minna wa kana amran maqdiya. Roh Kudus berkata kepada ibunda Maryam, Tuhanmu berfirman, wahai Maryam, hal itu mudah bagi Allah, dan agar aku menjadikan satu tanda kebesaranku bagi manusia, aku membuat engkau hamil sebagai rahmat dariku, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah aku putuskan. Aku ingin menciptakan Nabi suci bernama Isa alaihissalam sebagai pelajaran kepada Bani Israel. Apa yang terjadi, wahai Nabiku Muhammad? Ceritakan. Katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka kemuliaan Nabiku itu. Katakan, sampaikan kepada mereka. Fahamalathu fantabatsat bihi makanan qasiyah. Sampaikan kepada mereka. Saat itu hambaku Maryam, wanita soleha, mengandung. Lalu beliau mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh dari pemukiman orang-orang yang nanti akan menjadi penolak anaknya. Fa'aja'ahal makhadu ila jis'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasya mansiyah. Kemudian terjadi, wahai Nabiku, utusan yang datang memberikan kabar kepada Maryam, terbukti ucapannya melalui dia, ucapanku melalui dia. Apa yang terjadi? Rasa sakit akan melahirkan, kemudian memaksa hambaku Maryam untuk bersandar pada pangkal pohon kurma.
Lalu wanita ini kemudian berbicara berkata, wahai Nabiku Muhammad, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Kebesaranku wahai Nabiku Muhammad, pada saat itu juga aku minta kepada dia untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahnya. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma dan masak untuk beliau makan. Itu yang terjadi wahai Nabiku Muhammad kepada wanita suci yang aku buat hamil untuk melahirkan Nabiku yang suci. Tetapi kemudian mereka menghinanya, mereka menistakannya, mereka mengatakannya telah membunuhnya. Padahal itu tidak wahai Nabiku Muhammad. Lalu apa yang terjadi Nabiku Muhammad? Beliau wanita soleha, hambaku ini makan, minum, dan aku minta kepada dia, bersenanglah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kul, katakan seperti itu wahai Maryam. Lalu kemudian apa yang terjadi wahai Nabiku Muhammad? Ajarkan kepada kaummu, ajarkan kepada manusia. Fa'atat bihi qaumaha tahbiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Kemudian ketika wanita suci ini membawa Nabiku Isa putra Maryam dalam keadaan bayi kepada kaumnya dengan menggendongnya, apa kata mereka? Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Engkau pesina, engkau telah mengotori kampung halaman kita. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Itu ucapan mereka wahai Nabiku kepada seorang wanita yang hamil, yang kubuat hamil karena mukjizat yang aku berikan kepadanya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk peringai, ibumu juga bukan seorang pesina. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka dia Maryam kemudian menunjuk kepada Nabiku Isa alaihi salam, wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada kaummu, ceritakan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu juga Maryam menunjuk kepada Nabiku Isa putra Maryam, dan aku memberikan kekuatan kepadanya. Meskipun kemudian ibunya pun akan berkata, orang-orang kafir pun setelah ibunya berkata mengatakan, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih ada dalam ayunan? Bagaimana mungkin seorang bayi ingin berbicara kepada kami? Wahai Maryam, jangan berlebihan. Kamu pesina. Bagaimana mungkin seorang bayi ini bisa ngomong? Subhanallah. Maha suci aku, wahai Nabiku Muhammad. Apa yang terjadi? Pada saat itu juga terdengar suara dari ayunan. Beliau si bayi yang kuutus tanpa ayah pun berkata, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Si bayi, wahai Nabiku Muhammad, berbicara kepada orang-orang Yahudi. Hei, jangan kau tuduh ibuku pesina. Ibuku wanita suci. Ibuku wanita pilihan. Wanita yang tak tersentuh oleh maksiat, wanita yang tak terjamah oleh iblis. Aku anaknya yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah yang engkau sembah telah memberiku kitab Injil, dan Allah yang telah mengutus Nabi Abraham, Ishak dan Yakub menjadikan aku sebagai seorang nabi untuk kalian Bani Israel. Bukan hanya sampai di situ wahai Nabiku Muhammad. Ceritakan kepada manusia. Ceritakan. Nabiku pada saat bayi melanjutkan perkataannya di hadapan orang-orang yang telah menudingnya sebagai anak zina dan ibunya sebagai pesina. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah waz zakah ma dumtu hayya. Isa alaihi salam mengatakan, wahai Nabiku Muhammad, aku ini wahai orang-orang Yahudi, Allah mengutusku, menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Aku tidak pernah dikutuk. Di rumah, di ayunan, di palungan, di bait suci, di atas salib, dimanapun itu, senantiasa aku diberkahi oleh Allah. Aku tidak pernah dikutuk. Aku diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah salat,
menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku sampaikan kepadamu, wahai nabiku Muhammad, nabiku Isa alaihi salam setelah memuliakan kemudian aku, beliau pun memuliakan ibunya, dan aku minta kepadanya agar berbakti kepada ibunya, dan dia tidak menjadikan dirinya sebagai hamba atau utusan yang sombong lagi celaka. Itu wahai Nabiku Muhammad. Bahkan aku sampaikan kepada beliau untuk beliau mengucapkan kesejahteraan atas dia. Aku limpahkan pada saat dia dilahirkan, pada saat aku wafatkan dia, dan pada saat aku bangkitkan dia dalam kehidupannya yang terakhir kelak. Itu yang aku sampaikan wahai Nabiku Muhammad. Maka dia selalu sejahtera. Kulimpahkan kepadanya kesejahteraan pada saat dia datang kepada Bani Israel, pada saat dia diancam oleh Bani Israel, pada saat dia kuangkat ke hadiratku, lalu pada saat dia aku turunkan kembali dan aku bangkitkan dari kematian. Zalika Isa bin Maryam qaulan haqqil ladzi fihi yantarun. Itulah Nabi Isaku wahai Nabi Muhammad. Dia seorang putra dari wanita bernama Maryam yang mengatakan perkataan yang benar dan yang mereka ragukan kebenarannya. Subhanallah. Jadi apa yang ditorehkan oleh Yesus di dalam Bible, ketika roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Subhanallah. Itu hanya ada di dalam Islam. Makanya umat Islam ketika mengucap nama itu dilanjutkan dengan pemberkatan terhadapnya. Alaihis salam, atasnya keselamatan, bukan kutukan. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh berbanding terbalik dengan nubuatan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku, bukan malah menghinakan, merendahkan, menceritakan yang tidak senonoh tentang aku. Di mana roh kebenaran ini bekerja? Ketika kemudian umat Islam ditanya, wahai umat Islam, apakah sosok yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu mulia? Mulia. Pernah ditampar? Enggak. Diludahin? Enggak. Diseret? Enggak. Ditelanjangin? Enggak. Digantung? Enggak. Dibunuh? Enggak. Tapi kalau ditanya, apakah dia mulia? Ya. Di mana saja dia mulia? Di dunia dan di akhirat. Beliau adalah manusia yang terkemuka. Jadi yang memuliakanmu siapa, wahai Yesus? Umat Islam. Jadi yang menghinakanmu siapa, wahai Yesus? Yang mengatakan, aku mati dengan jalan kutuk dan terkutuk di atas salib. Jelas bukan? Jadi kedatangan Islam kemudian menjelaskan dan menguraikan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina taba'uk fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah wahai nabiku Muhammad, aku pernah berfirman kepada nabiku Isa alaihi salam sebelum engkau aku utus. Apa kataku kepada nabiku Isa alaihi salam? Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Lalu setelah itu gimana? Aku akan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Dengan cara apa? Aku akan mengutus seorang nabi untuk menangkis, menendang, menunjang, menampar semua, menepis semua tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap dirimu. Entah itu ditampar kek, didudahin kek, ditonjok kek, ditinju kek, dipentung kek, digantung, ditombak, dibunuh. Aku akan minta kepada orang-orang berimanku untuk mensucikan dirimu dari orang-orang kafir tersebut.
Maka kedatangan apologet Islam Indonesia, para mu'allaf yang cerdas, mereka yang cendekiawan, mereka yang paham tentang Al-Quran, yang mengerti tentang Bible, itu siang hari mensucikan Nabi Isa alaihi salam, mensucikan kemudian Yesus, menjadikan orang-orang yang mengikuti Yesus itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Yesus syahadat, umat Islam syahadat. Yesus sujud, umat Islam sujud. Yesus puasa, umat Islam puasa. Yesus tidak makan makanan yang diharamkan bagi Bani Israel. Umat Islam tidak memakan makanan yang diharamkan bagi seluruh umat manusia. Aku akan mengatakan kepadamu, wahai Nabi Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Dengan cara apa? Mengutus sang penghibur untuk membersihkan nama baikmu dari tuduhan-tuduhan keji orang-orang kafir. Apa kata Allah? Kemudian kepadaku engkau kembali wahai Isa, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi Nabi Isa akan berselisih. Di mana Nabi Isa itu berselisih? Kepada orang yang telah menyembahnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah. Apa kata Allah? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi. Wahai Isa, ya Rabb, apakah engkau yang mengajarkan manusia cupu, manusia kucluk, para penghayal, tuyul, tukang tahayul ini untuk menjadikan engkau sembahan Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk berbicara apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu masih ditorehkan di dalam kitabnya. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhanku yang aku dengar itu kekal. Itu ucapanku kepada mereka. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu masih tertore juga di dalam Yohanes 4 nomor 24. Aku dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal, dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Wahai Maryam, jangan kau sentuh aku. Maria, jangan sentuh aku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku Yesus akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang dikatakan kemudian oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sucikan Nabiku Isa alaihi salam. Tepis semua tuduhan itu wahai Nabi Muhammad. Bersihkan nama Isa alaihi salam dari kelompok orang-orang yang tidak berakal. Nabi Isa mengajarkan itu. Dan kemudian Nabi Isa diminta oleh Allah, diperintahkan, dinyatakan oleh Allah, aku akan memberi keputusan tentang apa yang engkau perselisihkan. Apa yang diperselisihkan? Matius 7 15 sampai 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu loh, bermukjizat loh, mengusir setan pakai namamu loh? Kok sekarang kamu nggak mengakui kami? Dari nenek moyang kami loh, datang dari barat berbondong-bondong mendirikan rumah ibadah. Di situ kami siang malam memujimu loh, sampai ada pengobatan-pengobatan gratis loh, bermukjizat loh, pakai namamu loh. Kami menyembahmu, kamu mengibadahimu, kami mempertuhankanmu. Apalagi? Apa kata Yesus? Walaupun engkau memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermukjizat pakai namaku, tapi aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Maka Allah kemudian memberikan keputusan atas perselisihan Yesus dengan orang-orang yang menyembahnya. Apa kata Allah? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu keputusan Allah. Orang kafir, penyembah Yesus, semuanya akan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu keputusan Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu keputusan Allah tentang perselisihan. Jadi terjawab. Yang memuliakan Nabi Isa alaihi salam, yang memuliakan Yesus Kristus hanya umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang hari Sabtu, hari Minggu,
itu adalah orang-orang yang beriman Kristus dengan mati terkutuk di atas salib. Dosa-dosa mereka sudah ditebuskan. Ini berbanding terbalik dengan nubuat yang Yesus sampaikan di dalam Bible yang mereka katakan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Bible itu, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau terima, jangan kau tolak. Apa hal? Karena di situ ada cerita-cerita yang bercampur aduk. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu ada, kesalahan juga ada. Maka Allah mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ayat sebelumnya Allah mengatakan mereka buta huruf, mereka menceritakan tentang hayalan-hayalan, angan-angan mereka dan duga-dugaan mereka. Terhadap dugaan, kadang benar, kadang salah. Jangan kau tolak, jangan kau terima. Jadikan sebagai bahan ikra, baca, 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 hingga sampai kepada hidayah. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, dari saya mohon maaf kepanjangan. Karena di sini sudah mau maghrib, kembali saya serahkan kepada host, moderator. Mudah-mudahan yang sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya kepada saya sendiri dan kepada anak-anak saya. Sekali lagi, mohon jangan tinggalkan Islam. Jangan mau kemudian dibujuk rayu dengan Indomie, dengan sandal jepit, dengan celana dalam bolong, dengan batik atau dengan daster 3.000. Jangan mau menyembah kepada si yang terkutuk. Tetaplah beribadah menyembah kepada Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Allah Azza wa Jalla. Demikian, silakan. Masya Allah. Aplaus buat Bang Juma. Syukran, syukran.